Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Faturrahman, NPM 2050337. Saya akan share ke kalian tentang mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasan baik secara lisan maupun tulis. Nah, apa sih pengertian kritik dan esai? Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama karena keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, menulis kritik dan esai haruslah berdasarkan analisis dan penilaian secara objektif agar dapat terpercaya dan bukan opini semata. Meskipun hampir sama, keduanya tetap memiliki beberapa perbedaan. Pengertian kritik. Kritik terdengar seperti celaan atau pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang. Namun, kritik yang sebenarnya tidak seperti itu. Kritik tanpa dasar tidak dianggap sebagai tulisan kritik, karena kritik haruslah didasarkan pada analisis yang mendalam. Alasan yang disampaikan juga harus melalui kajian teori yang sudah mapan dan terbukti efektif secara objektif untuk menilai suatu karya. Kritik adalah tulisan yang berfokus pada penilaian karya yang berarti akan mengungkapkan kebaikannya juga, bukan hanya celaan tidak berdasar. Nah, apa sih pengertian esai? Esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu persoalan, objek, atau peristiwa. Hal ini tentunya berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Esai adalah tulisan yang menilai suatu fenomena atau terkadang karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Nah, apa kalian sudah bisa membedakan kritik dan esai? Nah, saya akan jelaskan lagi ya tentang perbedaan kritik dan esai. Pemahaman terhadap kritik dan esai seringkali rancu karena keduanya merupakan teks yang didasarkan pada suatu objek untuk dinilai. Oleh karena itu, mengetahui perbedaan kritik dan esai akan membantu menjernihkan keburaman sistematika kritik dan esai. Teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya dapat dimasukkan dalam genre teks eksposisi. Kamu masih ingat fungsi teks eksposisi? Teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Sistematika kritik. Dalam teks kritik, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Sistematika esai. Dalam teks esai, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disorotinya. Argumen yang disajikan berupa alasan yang logis yang subjektif. Penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali. Kebahasan kritik dan esai ialah menggunakan pernyataan persuasif, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari, menggunakan kata teknis, menggunakan kata kerja, mental. Langkah-langkah mengonstruksi kritik. 1. Datalah identitas karya tersebut. 2. Buatlah deskripsi singkat karya tersebut. Untuk film, drama, dan novel, wujud deskripsinya adalah sinopsis.
3. Datalah kelebihan dan kelemahan karya tersebut. 4. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang telah kamu data, buatlah teks kritik berdasarkan sistematika dan kebahasaannya. Saya akan memberikan contoh kritik tentang pendidikan. Contoh kritik yang dilakukan oleh Kus-Kus pintar ini adalah kritik terhadap karya sastra berupa puisi. Puisi yang dibuat oleh sang legendaris sastrawan Indonesia. Judul puisi Takut 66, Takut 98, ditulis oleh Taufik Ismail di tahun 1998. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa, takut 66, takut 98. Kritik karya sastra yang diberikan ialah Taufik Ismail merupakan sastrawan yang lahir pada tahun 1935 dan tumbuh di masa-masa kebangkitan Indonesia mulai dari Orde Lama hingga Orde Baru. Puisi dengan judul Takut 66 dan Takut 98 merupakan puisi yang menampilkan keadaan nyata atau real pada tahun tersebut. Penulisan puisi dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Kemungkinan penikmat syair Taufik Ismail mendapatkan makna dari puisi tersebut. Ada 2 kategori tersirat pada puisi tersebut. Menurut Hemat, penulis 2 kategori yang dimaksud adalah mahasiswa yang hormat ke dosen, takut dosen, dan mahasiswa sebagai agent of change yang menyuarakan suara rakyat meminta keadilan kepada presiden, presiden takut mahasiswa. Penyampaian makna dari puisi akan sampai ketika si pembaca telah mengetahui tentang masa-masa di tahun 66 dan tahun 98. Yang dimaksudkan adalah tahun kebangkitan bagi Indonesia oleh anak muda atau mahasiswa. Contoh esai tentang pendidikan. Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Di samping itu, pendidikan adalah usaha untuk membentuk sosok manusia yang utuh lahir dan batin menjadi manusia cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan mampu membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan lingkungan yang bisa dipelajari dengan baik secara sengaja maupun tidak. Lingkungan berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Melalui pendidikan, mampu membentuk manusia menjadi disiplin, pantang menyerah, bertoleransi, tidak sombong, bertakwa, dan kreatif, serta mandiri. Menurut Sah dalam Chandra 2009, dikatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik yang mempunyai arti memelihara dan memberi latihan. Kemudian, kata didik memperoleh imbuhan pen dan an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan mempunyai arti sebagai proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha untuk menjadikannya dewasa melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga punya arti lain sebagai proses cara pembuatan mendidik. Dengan melihat definisi tersebut, sebagian orang mengartikan bahwa pendidikan adalah pengajaran karena pendidikan pada umumnya membutuhkan pengajaran dan setiap orang berkewajiban mendidik. Saat ini, Indonesia tengah diuji dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Pendidikan Indonesia memperoleh tantangan mengenai kolaborasi penggunaan teknologi dalam setiap pembelajarannya. Apabila saat ini dunia terjebak merabah wabah virus corona, kita tetap di rumah saja dan sekolah dari rumah saja. Indonesia juga
dihadapi dengan berbagai polemik mengenai keterbatasan sumber daya manusia pengajar, keterbatasan akses internet sedesa-desa hingga ketidaksiapan pemangku kebijakan karena adanya perubahan iklim mengajar. Penting bagi pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi kepada tenaga pendidik tentang inovasi belajar yang baik dan banyak hal. Harapannya adanya sosialisasi, kemudian dibarengi dengan pelatihan mampu menciptakan sumber daya manusia yang melek teknologi dan kreatif akan cara pembelajaran. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.